Oke Bapak Ibu, kita kembali pada materi penguatan kegiatan berliterasi berbasis tradisi lisan di lingkungan sekolah dasar. Kali ini kita akan membahas terkait siapa saja orang-orang yang berjasa di dalam pengembangan tradisi lisan di masyarakat. Artinya orang-orang yang sampai saat ini menjadi aktivis dalam bercerita. Pertama kita lihat sosok di dalam tayangan ini. Siapa tokoh di samping ini? Oke, ada yang kenal? Ya benar, ini adalah Pak Raden. Pak Raden adalah sosok pencerita yang legendaris di Indonesia. Saya pikir sebagian besar masyarakat Indonesia sudah mengenal siapa sosok Pak Raden. Ini sejak zaman saya masih kecil, sekitar tahun 80-an, Pak Raden ini sudah cukup eksis gitu ya, dengan salah satu tokoh rekaan dalam ceritanya yakni Si Unyil. Bahkan saat ini beberapa ada stasiun televisi yang menayangkan secara khusus tayangan tentang Si Unyil gitu ya. Ini Si Unyil dan Pak Raden. Beliau adalah tokoh legendaris dalam dunia tradisi lisan, di mana beliau adalah aktivis nyata yang mendedikasikan hidupnya untuk mengembangkan tradisi lisan di Indonesia. Gitu ya. Berikutnya, siapa ini? Gitu. Ada yang tahu? Siapa? Oke, ini adalah ibu rumah tangga. Gitu. Jadi tokoh ini bukan siapa-siapa, saya tidak tahu namanya, saya cuma ambil di internet, tapi yang jelas beliau adalah ibu rumah tangga. Nah, kenapa saya masukkan ibu rumah tangga sebagai sosok yang sangat berjasa di dalam pengembangan tradisi lisan? Ini saya nggak tahu ya, sampai sekarang ibu-ibu ini suka bercerita atau enggak. Cuman yang saya tahu memang seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya, di mana sumber-sumber pengetahuan pertama dari seorang anak adalah ibu. Dari ibu inilah cerita-cerita lisan ya, tradisi lisan awal berkembang di sebuah keluarga. Jadi ibu yang bercerita kepada anaknya. Saya pikir seorang ibu setelah bisa disejajarkan posisinya sebagai aktivis bercerita lisan setelah Pak Raden. Semoga ini menjadi motivasi bagi ibu-ibu yang sampai saat ini masih belum memanfaatkan perannya sebagai aktivis tradisi lisan. Berikutnya, sini ada gambar Pak Becak, itu ya, Pak Becak. Jadi sebenarnya gambar-gambar ini tadi saya sampaikan secara acak aja sih ya, jadi bercandaan gitu, bahwa Pak Becak ini salah satu aktivis budaya mendongeng juga menurut saya. Kenapa? Karena saya dulu ketika di SD gitu ya, kemudian dijemput oleh Pak Becak, ya yang sering cerita-cerita misteri ketika Dek, ini di sekolahan ini ada hantunya, kemudian di jembatan ini ada hantunya gitu. Nah itu Pak Becak ini gitu. Artinya kita punya beberapa poin sekarang. Jadi tadi ada Pak Raden, ada ibu rumah tangga, ada Pak Becak. Sebenarnya ada lagi yang lain. Kalau kita daftar di sini ada pendongeng gitu ya. Jadi Pak Raden itu kita kategorikan sebagai pendongeng yang saya kira Pak Raden itu dikatakan pendongeng kuno, bukan modern juga sampai sekarang dipakai itu ya. Dikatakan kuno ya agak kuno sih karena menggunakan boneka gitu ya. Dulu kan juga seperti itu. Jadi pendongeng yang asli itu dulu di zaman masih tidak banyak naskah tulis gitu ya, rakyat itu mendapatkan pajanan cerita dari para pendongeng. Jadi ada pendongeng rakyat, ada pendongeng istana. Pendongeng rakyat ini orang-orang yang bekerja sebagai pendongeng di lingkungan rakyat biasa,
Dan di istana juga ada pendongeng yang dia akan aktif bercerita di hadapan penghuni istana. Jadi ini pada zaman lampau ketika tidak banyak naskah tulis gitu ya. Berikutnya ada orang tua. Ayah, ibu, kakek, nenek ini adalah aktivis pendongeng. Saya dulu nenek enggak ada ya. Dulu ada kakek gitu. Kakek saya sering cerita pada saya. Cerita ketika kebetulan kakek saya itu tinggalnya di daerah Porong Sidoarjo ya. Ngempol gitu, Ngempol. Kabupaten Pasuruan ya, hampir ke Sidoarjo. Jadi pernah cerita Sungai Porong itu angker, sering menarik orang. Yang narik itu adalah arwah dari para tentara Jepang yang saat itu ketika katanya kakek saya masih kecil gitu, ketika kakek saya masih kecil tentara Jepang itu diikat tangan dan tali kakinya, diberi pemberat besi, terus dilempar ke sungai sehingga mereka mati di dalam sungai situ. Dan kemudian kalau ada yang berenang di situ ditarik oleh arwah dari para tentara Jepang itu. Ada cerita seperti itu gitu ya. Jadi cerita di balik besarnya Sungai Porong di daerah perbatasan antara Kabupaten Pasuruan dan Sidoarjo. Itu dari kakek saya. Kemudian dari ibu saya dengan versi yang disampaikan oleh kakek gitu ya. Nah, waktu itu tidak saya dengar secara langsung tapi melalui ibu. Ibu bercerita bahwa pada saat itu kakek itu punya seperti gudang gitu ya, di depan belakang rumah seperti gudang gitu. Kemudian ada 2 pencuri masuk dan tidak bisa keluar dikarenakan kedua orang tersebut berpegangan tangan dan merangkul tiang bangunan. Kemudian ketika setelah sholat subuh, kakek masuk ke gudang, tahu ada orang di situ, ditanya, kenapa, ngapain kamu di sini? Ternyata mereka adalah 2 pencuri yang mau mencuri barang-barang dari gudang, tapi tidak bisa keluar karena katanya diikat oleh orang dengan sosok yang besar. Hal seperti itu. Kemudian cerita tentang adanya ular besar di belakang gudang di rumah. Kemudian cerita tentang kiai yang bisa berdoa kemudian dari pohon jeruk keluar apel gitu ya. Nah itu bentuk-bentuk tradisi lisan yang saya dapatkan dari kedua orang tua, kakek dan nenek saya. Berikutnya pengasuh anak. Jadi selain orang tua, anak-anak biasanya diasuh oleh seorang pengasuh atau inang pengasuh. Sejak zaman dahulu di Indonesia itu sangat familiar dengan adanya inang pengasuh, di mana orang tua biasanya memanfaatkan jasa dari orang lain untuk menjadi pengasuh anak-anaknya. Nah, dari pengasuh anak inilah kemudian beberapa tradisi lisan juga berkembang. Perannya sedikit banyak mirip dengan orang tua. Berikutnya pendongeng modern seperti yang sering kita lihat sekarang di internet. Bentuknya mirip-mirip dengan pendongeng pada zaman dahulu, hanya saja materi-materinya diubah lebih modern. Apa yang diceritakan gitu ya, fenomena-fenomena yang diceritakan, bahan ceritanya, materi ceritanya, nilai-nilai moral yang disampaikan itu lebih modern. Seperti di Pasuruan misalnya ada pendongeng namanya Sibasibu itu ya, dari Pak Hari. Pak Hari itu dengan istrinya kemudian memunculkan adanya dongeng Sibasibu. Sebenarnya dongeng Sibasibu ini dari kata si baik dan si buruk. Kemudian dari materi-materinya itu lebih modern. Terlebih ketika Pak Hari dan Sibasibunya ini tadi, boneka hitam dan putihnya itu menyampaikan materi tentang kejujuran dan anti korupsi pada anak-anak. Nah ini materinya sudah modern, nggak seperti pendongeng pada masa lampau yang basis ceritanya adalah hikayat atau babat atau sastra-sastra tradisional.
Berikutnya aktivis pendongeng yang masuk dalam kategori yang akan saya sampaikan adalah guru atau ustadz. Di sekolah guru atau ustadz ini juga bisa menjadi aktivis pendongeng. Dulu oleh ustadz saya mendapatkan cerita Kiai Sepuh Desa Gentong, Kota Pasuruan itu pertama kali dari ustadz. Dikarenakan ustadz adalah salah satu keturunan dari beliau Kiai Kiai Sepuh Kota Pasuruan itu. Jadi masih keturunan. Nah, cerita-cerita tentang beliau Kiai Sepuh itu disampaikan kepada saya ketika saya ngaji. Nah, mungkin teman-teman yang lain juga masih merasakan hal seperti ini, dan semoga anak-anak kita nanti juga merasakan hal yang serupa. Artinya tradisi lisan di Indonesia masih bisa dikembangkan. Nah, kenapa saya membuat kegiatan ini, penguatan kegiatan berliterasi berbasis tradisi lisan di sekolah? Harapan saya guru-guru di sekolah itu kembali kepada fitrahnya untuk menjadi aktivis budaya mendongeng. Nah, berikutnya yang terakhir adalah pengayuh becak. Saya sampaikan tadi, saya iseng aja, saya taruh di sini ada pengayuh becak, di mana dulu saya juga sering diceritai oleh Pak Becak. Gitu. Artinya beliau juga sedikit banyak memberikan imajinasi, mewarnai imajinasi masa kecil saya mengenai dongeng-dongeng di sekitar saya. Sangat berjasa. Gitu ya. Jadi harapannya melalui kegiatan ini kita semua akan menjadi aktivis budaya mendongeng. Oke, berikutnya pada materi potongan materi berikutnya akan saya sampaikan fungsi cerita rakyat.